14 Mei besok di Istora Senayan akan diselenggarakan musyawarah rakyat yang terakhir setelah ada puluhan musrah sebelumnya hampir di semua kota besar di Indonesia. Nah, tujuan pokok musrah hanya satu, yaitu melakukan fait accompli pada rakyat Indonesia, bahwa seolah-olah rakyat Indonesia menginginkan Jokowi diberi satu lagi tambahan periode kepresidenan. Nah, pengerahan massa yang selalu berjumlah ribuan atau puluhan ribu tentu didanai oleh rezim atau oligarki penyokong rezim. Nah, soal dana, no problem. Izin polisi selalu oke. Nah, karena sebagai presiden, Jokowi punya semua resources dalam bentuk dana, mesin birokrasi, intelijen, sebagian media mainstream yang sudah jadi anjing penjaga istana itu guard dog, dan lain-lain. Maka Jokowi memang menjadi the most powerful guy yang ditakuti oleh hampir semua kalangan. Salam Pancasila. Sahabat Pancasila, jika kita lihat visualisasi yang baru saja lewat, bagaimana Amin Rais menyampaikan pernyataannya terkait musrah projo pada tanggal 14 Mei. Amin Rais sehari sebelum tanggal 14 Mei sudah berkuar-kuar bahwa musrah projo kali ini yang dilaksanakan sebelumnya hampir 20 kali di berbagai daerah dan kali ini dilaksanakan di Jakarta adalah sebuah skenario politik, sebuah tipu muslihat yang sesungguhnya dilakukan oleh Jokowi untuk menjebak pemikiran kolektif bangsa agar seolah-olah menginginkan Jokowi 3 periode. Dan faktanya ketika musrah ini tergelar pada tanggal 14 kemarin, tidak satu pun pernyataan yang keluar dari peserta musrah maupun Jokowi sendiri yang menginginkan agar tahta kepemimpinan kepresiden Republik Indonesia di bawah kekuasaan Jokowi dilanjutkan ke periode ketiga. Yang terjadi adalah para peserta musrah projo ini meminta petunjuk Jokowi agar kemana bandul atau haluan politik mereka arahkan untuk kepentingan keberlanjutan program-program Jokowi yang mereka nilai sebagai program-program yang pro rakyat, program-program yang menjaga Indonesia, program-program yang menjaga kebinekaan, program-program yang menjadikan Indonesia sebagai rumah bersama. Sahabat Pancasila, dengan fakta ini menunjukkan bahwa Amin Rais lagi-lagi diprank, Amin Rais lagi-lagi ditipu oleh pembisiknya. Sehingga tokoh sebesar Amin Rais akhirnya terjebak, malu sendiri dengan pernyataan yang dia keluarkan yang pada faktanya tidak seperti apa yang dia keluarkan, dia ramalkan, dia duga, bahkan dia yakini kebenarannya. Amin lagi-lagi bermain air di dulang, terpercik wajahnya sendiri. Sahabat Pancasila, jika kita lihat bagaimana Amin secara sering atau terus-terusan melakukan tindakan, ucapan yang memojokkan Jokowi, kita kemudian bisa menyimpulkan bahwa sesungguhnya Mbah Amin ini rupanya sedang takut karena kesohorannya tenggelam oleh kesohoran seorang Jokowi. Bayangkan dalam sejarah kepemimpinan presiden di negeri ini, Jokowi menjadi satu-satunya presiden yang mampu menarik kepuasan hampir 82% masyarakat Indonesia tentang kinerjanya. Dan hal ini tentunya membuat Amin yang menginginkan dirinya tetap menjadi tokoh, menjadi panutan, menjadi tauladan, kemudian mungkin merasa iri, lalu mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang ternyata pernyataan itu tidak lebih dari pepesan kosong. Sahabat Pancasila, jika hari ini kita menerima Jokowi, kita menyatakan puas terhadap kinerja Jokowi, sebab faktanya Jokowi memang bekerja untuk rakyat. Jokowi tidak mementingkan kesohoran dirinya. Jokowi tidak berpikir tentang bagaimana membangun kekerabatan, bagaimana membangun tali temali dengan kekayaan. Tapi dalam pikiran Jokowi adalah bagaimana membangun Indonesia secara utuh. Jika kita dengar pidato Jokowi dalam kegiatan Musrah Projo tanggal 14 Mei ini, kita lihat bagaimana Jokowi menggambarkan tentang Indonesia seutuhnya. Jokowi adalah presiden sipil yang keberaniannya melampaui keberanian militer. Jokowi menggambarkan tentang bagaimana saat ini kebijakan ekonomi Indonesia
terutama terkait ekspor nikel, sementara digugat oleh Uni Eropa di WTO. Dan Jokowi menyatakan bahwa pemimpin yang harus memimpin Indonesia adalah pemimpin yang berani melakukan terobosan-terobosan berkaitan dengan hilirisasi, agar produk-produk baku Indonesia dikerjakan di negeri ini dan memberikan hasil atau nilai tambah yang juga setimpal. Jangan sampai bahan baku kita kemudian dijual balik dalam bentuk barang jadi kepada kita dengan harga yang sangat tinggi, dan kita hanya menikmati utang untuk mendapatkan barang-barang dimaksud. Jokowi menegaskan bahwa kepemimpinan Indonesia selanjutnya harus kepemimpinan yang berani memutuskan untuk kemajuan bangsa, berani melawan upaya-upaya asing yang berusaha menekan Indonesia. Dan ini tentunya tidak didapatkan oleh Amin di masa-masa ketika dia masih jaya, di masa ketika dia masih sebegitu garang dan hebat. Bahkan mungkin Amin tidak pernah berpikir ketika dia masih kuat, dia masih jaya, dia masih memiliki kekuatan politik yang luar biasa, masih menjadi panutan, bagaimana dia mengarahkan presiden pilihannya ketika itu untuk menjadikan Indonesia terhormat dan disegani oleh Barat, oleh Eropa, oleh siapapun berada di belahan negara lain. Sahabat Pancasila, Jokowi benar pujaan bangsa. Wajar jika hari ini bandul politik bangsa ini menunggu pernyataan Jokowi. Bandul politik bangsa ini akan mengikuti kemana Jokowi melangkah dan kemana arah atau kiblat politik Jokowi. Wajar 82% masyarakat Indonesia kemudian menyatakan puas terhadap kinerja Jokowi dan akhirnya menentukan untuk menunggu perintah Jokowi kemana pilihan kedaulatannya dia arahkan. Apa yang Jokowi terima hari ini tentang kepercayaan masyarakat, tentang bagaimana masyarakat meletakkan kedaulatan politiknya untuk mengikuti kiblat politik Jokowi, adalah hasil dari kerja tulus yang dia lakukan, hasil dari kerja tuntas yang dia lakukan, dan hasil dari kerja-kerja maha besar yang dia lakukan. Pak Amin, minta maaf, Anda sebaiknya hari-hari ini lebih banyak diam, lebih banyak merenung, dan lebih banyak berpikir tentang apa yang seharusnya Anda ucapkan dan apa yang tidak boleh Anda ucapkan. Karena dalam banyak hal, ucapan atau pernyataan Anda lebih banyak salah ketimbang benarnya, lebih banyak merusak ketimbang memperbaiki. Salam Pancasila.